Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillah wa ni'matillah. Perlahan-lahan hari demi hari waktu ini berjalan tanpa kita sadari karena segala aktivitas dan kesibukan kehidupan dunia kita ini. Lalu kerabat handai taulan, ayah, bunda, kakek, datuk kita insya Allah telah berjalan duluan dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersiap ataupun tidak bersiap. Insya Allah dalam kehendak hakoni Allah sesuai dengan catatan Luh dan Mahfuz ataupun di luar daripada catatan Luh dan Mahfuz. Insya Allah napas ini apabila ingin meninggalkan jasad raga wadak yang hina dina ini, maka dia akan tinggalkan. Hakikatnya kita harus kembali berpindah alam dari alam bumi menuju ke alam barzah. Insya Allah sudah lama kita berjalan di atas punggung bumi ini, selalu dan kita sadari dan kita ingatkan. Jalankanlah segala perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama kita, ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita meninggalkan dua warisan besar, Al-Quranul Karim insya Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis. Insya Allah jangan tinggalkan dua warisan besar ini. Islam rukun 5. Rukun Islam 5 insya Allah. Jasad dan zahir ini amalkanlah. Dan rukun iman 6 perkara jangan lupa amalkanlah dengan hati. Hati penuh dengan tauhid yang jelas, tauhid yang benar, tauhid yang sempurna. Beriman kepada Allah, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri wasyarri minallah. Rukun Islam 5, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Jangan pernah kita tinggalkan syariat Nabi kita. Jangan pernah kita tinggalkan syariat jasad batang tubuh kita ini. Amalkanlah yang baik-baik, wahai nafsu bumi, agar engkau tenggelam di dalam nafsu rabaniyah, nafsu mutmainnah. Karena hidupmu tidak pernah lama lagi. Mungkin hari ini atau sebentar kita menghantarkan kepergian keluarga kita. Tetapi kita atas nama diri kita sendiri pun juga kita tak tahu kapan kita harus berangkat. Bisa jadi kalau tidak waktu duhur mungkin waktu asar, dan apabila tidak waktu asar waktu maghrib, tidak waktu maghrib isya, dan tidak waktu isya mungkin waktu subuh. Kelengkapan dan kesempurnaan yang Allah ciptakan awalnya adalah bulat, kemudian jasad ini meminta untuk disempurnakan. Jadilah anasir api, angin, air, tanah 4 rakaat dalam sholat duhur. Kemudian asar, jadilah kedua tangan dan kaki dalam 4 rakaat sholat asar. Maghrib, mulut dan kedua lubang hidung ini, jadilah hidung dan mulut ini sempurnalah sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian sholat isya, ya Allah, ya Rahman, kedua pandangan mata, kedua pendengaran telinga menjadi saksi. Dan segalanya, semua perjalanan zahir kita, dubur dan kemaluan kita, sholat subuh kita, zahir dan batin kita, semuanya kelengkapan yang dimintai jasad yang belum sempurna menjadi sempurna, disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia keluar daripada rahim ibu yang mulia, ibu kandung kita yang mulia, insya Allah yang suci dan abadi, yang penuh perjuangan. Maka dia berjuang dan meminta kembali. Insya Allah dia meminta kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Berpindahlah alam ini, berpindahlah kita dari kampung halaman yang bersifat fana dan sementara ini. Kita mendengarkan kepergian mereka, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini 1 orang, besok 2 orang, lusa lagi 3 orang, dan berangkat terus. Penduduk bumi ini berangkat meninggalkan bumi. Penduduk bumi ini berangkat meninggalkan bumi. Jangan lupa sekali lagi wahai ayahanda, bunda dan anandaku semua. Rahasia diri di dalam diri napas, dan rahasia napas di dalam diri jiwa sebenar jiwa. Rahasia jiwa sebenar dan jiwa berada di dalam Nur Muhammad, Nur Zat Allah. Jangan lupa dengan napasmu yang keluar dan masuk. Jangan lupa dengan dirimu sendiri. Jangan lupa dengan diri sebenarnya dirimu. Engkau hanyalah sekedar mengafalkan.
kira-kira otak dan akal fikir, akal hayal, akal angan-anganmu jangan menguasaimu, karena sesungguhnya kalau mereka menguasaimu maka engkau akan pulang dalam keadaan sirna. Engkau akan pulang dalam keadaan mengkhianati dirimu yang sebenarnya, karena sesungguhnya akal hayal angan-angan itu akan sirna pula. Dia akan kembali ke alam yang bersifat sementara, karena dia bersifat hamba, dia tidak kekal dan abadi, dia bukan zat yang agung. Sesungguhnya maka tinggalkanlah akal hayal angan-angan dan otak fikirmu. Biarkanlah engkau hidupkan kalam sejati dalam kolbihmu, biarkanlah engkau hidup dan bersih sucikanlah wadak hatimu sebaik mungkin, agar engkau bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik kolbihmu yang bening dan yang bening. Insya Allah engkau akan berjalan. Engkau akan pulang dalam keadaan pelukan cinta kasih Allah yang luar biasa dahsyatnya. Dan engkau akan tiada yang ada hanyalah zat yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi perenungan apabila meninggal dunianya keluarga kita, menjadi tafakurnya kita, menjadi introspeksi dan evaluasi diri kita. Sesungguhnya kita pun akan kembali pulang. Kapan dan dimanapun kita berada, kita akan kembali pulang dalam pelukan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kasih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, engkau maha kasih, engkaulah rahim kami. Engkaulah yang memeluk kami dalam pelukan rahim kasihmu. Insya Allah kami akan kembali juga ke hadiratmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Janganlah kita kumpulkan banyak ilmu dan pengetahuan. Sebab pada saat jelang sakratul maut, hanya ilmu dan amal pengetahuan yang bermanfaat yang kita bawa. Janganlah kita kumpulkan amal dan ilmu tetapi kita tidak mengamalkannya. Sebab hanya dengan mengamalkannya, kita akan tahu rahasia di balik amalan itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Pada saat di atas kasur pembaringan, kasur kematian, pada saat menjelang sakratul maut, semua kumpulan amal itu telah kembali pulang ke halaman kampungnya, kembali ke negerinya. Insya Allah, peranan organ pada saat itu hanyalah napas. Napaslah yang menentukan segalanya pada saat menjelang sakratul maut. Maka ibadahilah napas. Ayah, anda, bunda, dan anak, jangan sekali-kali engkau lupa. Memang mudah dan sederhana. Hanya menarik dan mengeluarkan. Hanya masuk dan keluar. Allah. Allah. Mudah sekali. Tetapi di balik kemudahan itu, ada rahasia yang teramat sangat dahsyat. Harus ada energinya. Harus ada powernya. Power itulah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hanya dengan tidak berhuruf dan tidak bersuara engkau telah bertemu dengan pemiliknya. Hanya dengan do'im dalam zikir napasmu engkau telah bertemu dengan pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Do'imkanlah, baik dalam waktu engkau berada di atas sajadah maupun berada di luar sajadah. Selalu masuk keluar Allah, Allah, Allah. Karena hanya dia, alif lam lam ha itu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.